Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal observasi P3K 2023 tentang materi tes kompetensi teknis bidang jabatan. Ini khusus untuk pelamar umum atau P4 ya. Langsung saja kita bahas soal pertama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan jika menghadapi seorang siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran? A. Mengabaikan siswa tersebut. B. Menyuruh siswa tersebut belajar lebih keras. C. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda atau memberikan penjelasan tambahan. D. Menyalahkan siswa karena tidak memperhatikan saat pembelajaran. Jawabannya mungkin dan saya yakin adalah C ya. Kita cek. Jawabannya benar. Kita bahas Bapak Ibu ya. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan sebagai guru penting untuk mengadaptasi metode pengajaran agar semua siswa dapat memahami materi. Selanjutnya soal yang kedua, bagaimana sebaiknya guru merespon pertanyaan dari siswa yang kelihatannya sederhana? A. Mengabaikan pertanyaan tersebut. B. Mengatakan bahwa pertanyaan itu mudah dan tidak perlu dijawab. C. Menjawab dengan sabar dan memberikan penjelasan yang jelas. Atau D. Menyarankan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Menjawab dengan sabar dan memberikan penjelasan yang jelas. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah benar. Bagi seorang siswa, pertanyaan yang dianggap sederhana bisa saja sulit. Sebagai guru, penting untuk menjawab dengan sabar dan memberikan penjelasan yang memadai. Soal yang ketiga, sebagai guru, apa yang sebaiknya Anda lakukan saat menghadapi siswa yang sering mengalami gangguan konsentrasi saat belajar? A. Menghukum siswa tersebut. B. Mengabaikannya. Atau C. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan mencari solusi bersama siswa tersebut. Atau D. Memberitahu orang tua siswa tanpa berdiskusi pada siswanya terlebih dahulu. Jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah benar. Penting bagi seorang guru untuk memahami dan mendukung kebutuhan individu setiap siswa, termasuk mereka yang mengalami gangguan konsentrasi. Ini soal yang ketiga, lanjut kita soal yang keempat ya. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang sama di kelas? A. Mengutamakan siswa yang pandai saja. B. Menyuruh siswa yang bermasalah untuk tidak datang ke kelas. Atau C. Membuat rencana pembelajaran yang inklusif dan sering melakukan interaksi dengan setiap siswa. Atau D. Hanya mengajar kepada mereka yang aktif bertanya. Jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Kita cek jawabannya. C. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Sebagai guru, penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Soal yang kelima, jika seorang siswa sering terlambat datang ke kelas, apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang guru? A. Menghukum siswa dengan memberinya tugas tambahan. B. Membiarkan siswa terlambat tanpa tindakan apapun. Atau C. Mendiskusikan masalah tersebut dengan siswa untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan mencari solusinya bersama. Atau D. Mengusir siswa dari kelas setiap ia terlambat. Jawabannya adalah C ya. Berkomunikasi dengan siswa adalah cara terbaik untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Soal yang keenam, sebagai guru, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap siswa memahami konsep yang diajarkan? A. Memberikan tes setiap hari. B. Mengajukan pertanyaan kepada siswa secara acak selama pembelajaran. Atau C. Hanya mengandalkan feedback dari siswa yang vokal. Atau D. Mengabaikan siswa yang tampaknya tidak tertarik. Jawabannya adalah mungkin A ya. Kita cek dulu jawabannya. Jawabannya ada salah Bapak Ibu. Ternyata jawaban yang benar adalah B, yaitu mengajukan pertanyaan kepada siswa secara acak selama pembelajaran.
Dengan mengajukan pertanyaan secara acak, guru dapat menilai pemahaman siswa terhadap materi dan sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Soal yang ketujuh, dalam hal menggunakan teknologi di kelas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk memastikan siswa memanfaatkan dengan efektif? A. Mengizinkan siswa menggunakan teknologi tanpa batasan. B. Memberikan panduan dan aturan penggunaan teknologi yang jelas. C. Melarang penggunaan teknologi sama sekali, atau D. Hanya mengandalkan teknologi tanpa penjelasan tambahan. Tentunya B ya, memberikan panduan. Nah, tentunya memberi panduan ya. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam pendidikan, tetapi perlu ada panduan atau batasan untuk memastikan bahwa siswa memanfaatkannya dengan benar. Lanjut, soal yang ke-8. Bagaimana cara terbaik bagi guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu pada siswa? A. Mengajar materi dengan cepat tanpa diskusi. B. Memberikan jawaban langsung untuk setiap pertanyaan tanpa memberikan kesempatan berpikir. Atau C. Mengajak siswa berdiskusi dan mendorong mereka untuk bertanya. Atau D. Menghindari pertanyaan yang dianggap sulit. Mungkin ini ya, kita coba dulu jawabannya benar. Nah, dengan berdiskusi dan mendorong siswa untuk bertanya, guru dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemikiran kritis pada siswa. Soal yang ke-9, sebagai seorang guru, apa yang harus Anda lakukan jika mendapati siswa yang memiliki minat khusus atau bakat pada suatu bidang? A. Mengabaikan minat atau bakat tersebut. B. Memforsir siswa untuk mengikuti kurikulum standar tanpa memperhatikan minat khususnya. Atau C. Mendorong dan memberikan sumber belajar tambahan yang relevan dengan minat atau bakat siswa. Atau D. Menyarankan siswa untuk fokus pada mata pelajaran lain. Menurut saya ini ya, kita coba saja dulu apakah benar ya. Nah, jadi sebagai pendidik, guru harus mendorong dan memfasilitasi perkembangan potensi setiap siswa, termasuk jika mereka memiliki minat atau bakat khusus, misalkan di bidang olahraga atau sejenisnya. Soal yang ke-10, bagaimana sebaiknya seorang guru menghadapi kritik dari siswa mengenai metode pembelajaran yang kita ajarkan di kelas? A. Marah dan menghukum siswa. B. Mengabaikan kritikan tersebut. Atau C. Mendengarkan, merefleksi, dan jika perlu melakukan penyesuaian. Atau D. Mengatasi atau mengatakan kepada siswa bahwa mereka tidak berhak memberi kritikan. Jawabannya tentu adalah C ya. Tentu C, Bapak Ibu. Karena kritikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sebagai profesional, guru harus terbuka terhadap masukan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, bagaimana pendekatan terbaik bagi guru untuk mendukung siswa yang memiliki kebutuhan khusus? A. Mengisolasi siswa dari kelas utama. Atau B. Memberi siswa tugas sama dengan siswa lain tanpa modifikasi. Atau C. Mengadaptasi metode pengajaran dan memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan siswa. Atau D. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada asisten pendidikan khusus. Tentunya C ya. Kita cek yang benar. Karena kita perlu mengakomodasi kebutuhan setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Adalah tanggung jawab guru. Hal ini dapat dicapai dengan adaptasi dan mendukung dukungan tambahan ya. Maksud saya dukungan tambahan. Soal yang ke-12, apa yang harus dilakukan guru saat menghadapi konflik antar siswa di kelas? A. Membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri tanpa campur tangan. B. Memilih salah satu pihak yang benar tanpa mendengarkan kedua belah pihak. Atau C. Mendengarkan kedua belah pihak dan memfasilitasi resolusi konflik atau menghukum kedua siswa tanpa mencari tahu penyebabnya. Tentunya C ya, mendengarkan keduanya. Nah, jawabannya benar. Guru harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di kelas dengan cara yang adil dan komprehensif. Selanjutnya, soal yang ke-13.
sebagai seorang guru bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran? A. Dengan memberikan ancaman. B. Menggunakan metode pengajaran yang monoton. C. Mengintegrasikan teknologi dan aktivitas interaktif dalam pembelajaran. D. Fokus hanya pada buku teks dan hindari diskusi. Tentunya C ya. Dengan memperkaya metode pengajaran, guru dapat meningkatkan antusiasme atau partisipan siswa dalam proses pembelajaran. Soal yang ke-14, sebagai seorang guru, bagaimana Anda memastikan bahwa siswa mendapatkan umpan balik yang konstruktif? A. Memberikan umpan balik secara umum dan tidak spesifik. B. Hanya memberitahu apa salah tanpa solusi. C. Memberikan pujian dan kritik yang spesifik serta saran untuk perbaikan. Atau D. Menunda pemberian umpan balik sampai akhir semester. Menurut saya C ya. Oke, benar. Umpan balik yang spesifik dan konstruktif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta cara untuk memperbaikinya. Soal yang ke-15, sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum mengajar? A. Mengandalkan pengalaman mengajar sebelumnya tanpa persiapan. B. Membaca materi pembelajaran beberapa menit sebelum kelas dimulai. C. Melakukan persiapan dengan merancang pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar, dan menyesuaikan metode pengajaran. Yang D. Bertanya kepada siswa apa yang ingin mereka pelajari hari ini. Tentunya C ya. Melakukan persiapan, perancangan pembelajaran, mempersiapkan bahan ajar, serta menyusun metode pengajaran. Ya, benar ya. Oke, lanjut soal yang ke-16. Seorang guru harus mempromosikan titik-titik dalam kelas. A. Persaingan. B. Isolasi. C. Kolaborasi. D. Mendominasi. Tentunya C ya. Kolaborasi. Oke. Mendorong siswa untuk belajar bersama dan saling mendukung akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Soal yang ke-17, bagaimana seorang guru bisa menjaga kelas tetap fokus saat terjadi gangguan? A. Mengabaikan gangguan tersebut. B. Menghukum seluruh kelas. C. Mengatasi gangguan dengan tenang dan kembali fokus pada pembelajaran. D. Menghentikan pembelajaran dan beristirahat sejenak. C ya. Oke, C. Menghadapi gangguan dengan cara yang tenang dan profesional akan membantu mempertahankan konsentrasi kelas. 18. Sebagai guru, bagaimana Anda mengatasi siswa yang selalu pasif dalam diskusi kelas? A. Mengabaikan siswa tersebut. B. Memaksakan siswa untuk berbicara. B. Memberi kesempatan kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan langsung dan memberikan dukungan positif. D. Menilai siswa tersebut dengan skor rendah. Tentunya C ya, memberikan kesempatan pada siswa dengan mengajukan pertanyaan langsung dan memberikan dukungan positif. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut, kita ke 19. Soal yang ke-19, apa yang sebaiknya dilakukan seorang guru saat menghadapi materi pembelajaran yang terlalu sulit untuk sebagian besar siswa? A. Mengajukan pembelajaran tanpa memodifikasi. B. Menyalahkan siswa karena tidak memahami. C. Merevisi pendekatan pengajaran memberikan materi pendukung. Atau D. Mengganti materi dengan topik yang lebih mudah. Tentunya merevisi ya. Benar tidak? Benar ya. Jika materi terlalu sulit, guru harus fleksibel dalam pendekatan metode pengajarannya dan memberikan sumber tambahan untuk membantu pemahaman siswa. Soal yang terakhir, dalam memberikan evaluasi apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru? A. Fokus pada kesalahan siswa. B. Memberikan feedback yang konstruktif dan objektif. C. Berdasarkan evaluasi hanya pada keaktifan siswa di kelas. Atau D. Memberi nilai berdasarkan simpati. Tentunya B ya. Nah, tentunya B karena evaluasi harus objektif dan konstruktif untuk mendukung perkembangan siswa. Feedback yang diberikan harus berdasarkan kinerja dan pemahaman siswa, bukan faktor subjektif. Paham Bapak Ibu ya? Nah, demikian Bapak Ibu 20 soal observasi untuk Bapak Ibu yang berada di posisi PH4 atau umum tentang materi tes kompetensi teknis bidang jabatan pada tahun ini. Ini hanyalah gambaran, sebagai gambaran Bapak Ibu, dan bisa mempersiapkan diri nanti di ujian hari hanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Time